Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan juga atas rahmatnya serta kemudahan yang Allah berikan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan suatu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan suatu amalan yang senantiasa ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dilakukan, yaitu menuntut ilmu syar'i sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun wanita. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, untuk duduk di majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasannya jalan yang paling mudah untuk mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah yaitu menuntut ilmu. Karena apapun ibadahnya tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau dilaksanakan dengan tanpa ilmu. Salat ada ilmunya, sebelumnya taharah juga ada ilmunya, berwudu juga ada ilmunya, puasa ada ilmunya, zakat ada ilmunya. Maka ilmu ini merupakan salah satu di antara cara agar kita mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Taib ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah, kita berharap agar kiranya Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini kita berada di bulan apa? Safar. Ya, bulan urutan kedua pada kalender Hijriyah. Bulan Safar ini jatuh setelah bulan apa? Al-Muharram. Dan bulan Muharram itu disebut bulan haram. Bahkan 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah, ini juga disebut sebagai bulan haram.
Jadi bulan haram itu ada 3 bulan yang datang silih berganti terus menerus. Ya, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, setelah itu bulan Al-Muharram, baru kemudian datang bulan Safar. Nah, di bulan-bulan haram, alhamdulillah kita semangat melaksanakan ketaatan, ya kita semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menghindarkan diri daripada kemaksiatan. Ya, karena siapa yang melaksanakan ketaatan di bulan-bulan haram, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan nikmatnya, dan barang siapa yang melaksanakan kemaksiatan di bulan-bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kualitas azabnya. Ini yang harus kita ketahui, bukan dilipat gandakan dosanya. Karena dosa, kalau orang melaksanakan satu perbuatan dosa, tidak akan dicatat untuknya kecuali satu dosa saja. Ya, adapun catatannya tetap satu, akan tetapi kualitas azabnya yang Allah Subhanahu wa taala bedakan. Siapa yang melaksanakan perkara yang haram di bulan-bulan haram akan mendapatkan kualitas azab yang berkali-kali lipat. Oleh karenanya kita Masya Allah semangat melaksanakan ketaatan mulai Dzulqa'dah, kemudian bulan haji luar biasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal saleh, amal ketaatan yang lebih dicintai Allah melainkan amal ketaatan yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita memenuhi hari-hari tersebut dengan puasa, dengan zikir, dengan takbir, dengan tahmid, Masya Allah. Kemudian masuk bulan Muharram. Masuk bulan Muharram, kita juga mengisi ketaatan di bulan Muharram, melaksanakan puasa Tasu'a, dilanjutkan puasa Ashura, ya melaksanakan puasa-puasa sunnah lainnya. Namun sekarang bulan haram telah pergi meninggalkan kita. Sekarang kita masuk bulan biasa lagi, yaitu bulan Safar. Nah, biasanya orang kalau sudah gaspol di 3 bulan haram sebelum Safar, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, biasanya di bulan Safar ini ya kemampuan untuk melaksanakan ketaatan akan menurun. Ya, karena ini memang ya sesuatu yang lumrah untuk dialami setiap di antara kita. Semangatnya kita melaksanakan ketaatan itu kadang ditentukan oleh waktu-waktu tertentu, ya, bulan-bulan tertentu. Contohnya bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, bulan Ramadan kita semangat semua melaksanakan ketaatan. Kasih makan orang buka puasa, tilawah Al-Quran, sholat malam, tarawih nggak pernah putus. Masuk Syawal, masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, subhanallah. Berapa bulan berarti? Kita itu gaspol, mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 5 bulan. Seakan-akan kita itu berada pada ya track yang bagus 5 bulan untuk melaksanakan ibadah. Sekarang ini bukan bulan yang istimewa dalam tanda kutip kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang datang sebelumnya. Nah, biasanya ini akan ya menurun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang senantiasa mengharapkan kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu, Pak, Bu, bahwasanya kita itu mustahil untuk terus berada di atas, itu tahu Rasulullah. Karena itu tadi yang mempengaruhi kita semangat ibadah itu kalau enggak tempat tertentu, ya waktu-waktu tertentu. Ya, tempat-tempat tertentu misalnya di Makkah atau di Madinah luar biasa kita. Atau waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu. Nah, nanti ketika masuk bulan-bulan yang ya tidak terlalu afdal, yang tidak terlalu ya baik, yang tidak terlalu mulia lah dibandingkan bulan-bulan yang tadi, maka biasanya ketaatan kita akan menurun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti di dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Inna likulli amalin syirrah." Setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya. Entah itu dipengaruhi bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu. Wa likulli syirratin fatrah. Dan ketahuilah, setiap masa semangat itu ada masa futurnya. Ada masa futur. Apa sih futur itu? Ayo, ada yang tahu apa itu futur? Malas? Apa? Melemah.
Istilah yang bagus melemah apa lagi? Apa Bu? Tunduk. Turun, menurun ya, melemah, menurun. Tepat. Futur itu adalah melemah setelah sebelumnya kita semangat, itu futur. Futur itu adalah menurun setelah sebelumnya kita itu pada level yang tinggi. Itu namanya futur. Jadi kalau tidak pernah berada di level tinggi, nggak pernah semangat, kok kemudian malas, ya nggak boleh dikatakan futur. Ini orang mana futurnya? Memang dari sononya memang nggak pernah semangat gitu loh ya. Tapi kalau sebelumnya semangat, di bulan-bulan haram, Masya Allah luar biasa, tahajud tak pernah ditinggal, puasa-puasa sunnah senantiasa dikerjakan. Ketika keluar daripada bulan haram, futur, melemah, ini yang disebut dengan futur. Ya, jadi sekali lagi futur itu adalah seseorang yang melemah setelah sebelumnya semangat melaksanakan ibadah. Ya. Kata Rasulullah, walikulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Lantas bagaimana solusinya? Beliau mengatakan, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad najah atau faqad aflah. Barang siapa yang masa futurnya ketika dia lemah melaksanakan ketaatan tidak seperti sebelumnya, kok kemudian dia tetap berada di atas sunnahku, di atas petunjukku, faqad aflah, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Namun kalau sudah datang masa futur kok tidak dilaksanakan di atas sunnah Rasulullah, tidak di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW, faqad halak, maka orang ini adalah orang yang binasa. Apa yang dimaksud dengan kalau futur diarahkan kepada sunnah Rasulullah? Yaitu ketika tiba masa futurnya, orang ini tetap melaksanakan kewajiban. Ketika tiba masa futurnya, mungkin yang terlepas daripada dia adalah amalan-amalan sunnah yang menyertai amalan wajib. Setelah sebelumnya, Masya Allah, qobliyahnya, ba'diyahnya, nggak pernah bolong. Tahajudnya 1 jam, Masya Allah. Tapi ketika masa futur, dia tetap sholat bersama imam, takbiratul ihram bersama imam. Tidak ketinggalan sholat berjamaah. Dan tidak lupa melaksanakan sholat witir misalnya setiap malamnya. Walau 1 rakaat, ini adalah futur yang masih diarahkan kepada siapa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan yang kedua, yaitu orang yang ketika datang futurnya tidak diarahkan kepada petunjuk Nabi Muhammad, maka orang seperti ini akan mudah melaksanakan perkara yang diharamkan, mudah melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya, faqad halak, maka orang ini adalah orang yang binasa. Ya, jadi sabda Nabi Muhammad SAW ini sekaligus menegaskan kepada kita, mustahil kita itu berada di atas terus, itu mustahil. Dawamul hali minal muhal. Seseorang itu berada di puncak itu adalah sesuatu yang mustahil. Terus menerus di situ mustahil. Pasti kadang ada futurnya, kadang semangat lagi. Ya, maka di sini kita ingin berusaha untuk mempelajari beberapa kiat, ya, untuk senantiasa bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya tadi kita berikan judul kepada panitia istiqamah, tapi kemudian beliau mengatakan istiqamah di dalam apa? Istiqamah apa judulnya? Di dalam kebaikan. Di atas kebaikan. Istiqamah di jalan kebaikan. Benar, ya. Yang namanya istiqamah itu harus berkaitan dengan perkara-perkara yang baik saja. Ya, ini ya judul yang sebenarnya sangat ya lengkap, istiqomah di jalan kebaikan. Karena istiqomah itu hanya dikatakan istiqomah kalau berada pada perkara-perkara yang baik saja. Berarti kalau perkara yang buruk tidak bisa kita katakan istiqomah. Ya, contohnya misalnya ada orang mengatakan, alhamdulillah saya sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya luar biasa loh, tidak pernah ketinggalan. Cuma Ustadz permasalahannya sholat subuh ini Ustadz. Saya istiqomah bangunnya jam 6. Nggak boleh itu ya. Istiqomah tidak boleh dikaitkan dengan perkara-perkara yang negatif. Wah, ini orang ini Masya Allah istiqomah sholatnya di rumah terus. Nah, nggak boleh. Istiqomah itu harus dikaitkan dengan perkara-perkara yang positif. Makanya judulnya dikasih apa? Istiqomah di jalan kebaikan. Karena Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah tuh,
mempersaksikan Allah sebagai Rabb, sebagai satu-satunya yang menciptakan, sebagai satu-satunya yang memberikan rizki, sebagai satu-satunya yang mengatur, sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah di jalan itu. Sehingga salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan." Ucapkanlah untukku ya Rasulullah satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak butuh bertanya kepada orang setelah engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah. Sekaligus melaksanakan konsekuensi daripada iman tersebut. Karena orang kalau sudah ngaku iman kepada Allah, pasti diuji. Orang kalau sudah mengaku Rabbunallah, ujian itu akan datang silih berganti. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mungkin manusia mengucapkan aku beriman kepada Allah kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah? Mustahil. Semakin kita berada di atas jalan sunnah, semakin ujian akan datang. Semakin kita istiqomah di jalan Allah, semakin ujian itu akan datang menerpa kita. Semakin kita berusaha untuk menutup aurat bagi ibu-ibu ini, maka ujian akan datang, cacian akan datang. Semakin kita berusaha untuk duduk di majelis ilmu, sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan, Masya Allah, ujian itu akan datang. Nanti ada aja yang mengatakan, sok alim lah, ya pasti itu, sok alim lah, tumben lah. Tapi jangan dibalas lah, ya kalau antum sok alim, jangan dibalas, kamu sok setan, jangan. Ya. Orang istiqomah itu nggak membalas cacian dengan cacian. Rabbunallah, kalau yang ngaku Rabb kami adalah Allah, siap-siap diuji. Dan dia harus istiqomah, sabar di atas ujian tersebut. Tsumastaqamu. Kata Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas jalan keimanan tersebut. Ya. Jadi istiqomah ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan Ibnu Abbas pernah mengatakan, ayat yang paling berat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, yang menjadikan rambutnya Nabi Muhammad SAW beruban. Ya, ini Masya Allah, ini beberapa ikhwah yang sudah mulai beruban, entah itu rambutnya, entah itu janggutnya. Kalau boleh saya tanya, ini lulusan tahun berapa? 93. Oh iya, satu umuran lah sama saya, ya samalah. Sudah mulai beruban. Rasul rambutnya juga beruban, tapi nggak banyak. Ketika Rasul wafat itu sekitar kurang lebih 20 helai saja ubannya Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul beruban? Jawabannya iya. Apakah nabi-nabi beruban? Jawabannya iya. Bahkan Nabi Zakaria itu dengan terang-terangan mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, sesungguhnya tulangku sudah mulai gemetaran dan rambutku itu sudah seakan-akan mengeluarkan sinar. Orang beruban itu kan Masya Allah ya, bersinar gitu ya. Ya, kalau lampu mati itu ketahuan duluan, Masya Allah. Kayak sekelebat gitu ubannya itu kayak mengeluarkan sinarnya. Rasulullah beruban. Kata Abdullah bin Abbas, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjadikan Rasul beruban. Jadi memang uban ini, ya ada yang mengatakan faktor genetik, ada yang mengatakan juga banyak pikiran. Atau banyak cicilan, mungkin. Rasul berubannya bukan karena cicilan, bukan. Bukan karena mikirin kredit, bukan. Tapi Rasul berubannya karena apa? Mikirin ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, syayyabatni hudu wa akhwatuha. Aku itu dijadikan beruban oleh surat Hud dan surat-surat yang semisalnya. Di dalam surat Hud, ini ayat yang paling berat diturunkan kepada Rasulullah. Ya. Karena Al-Quran ini adalah qawlan thaqila, ucapan yang berat. Memang benar Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membinasakan Rasulullah, bukan. Bahkan Allah tegas mengatakan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran agar kamu celaka. Enggak.
Tapi apakah Al-Quran adalah perkataan yang berat? Jawabannya iya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Muzammil, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepadamu, wahai Muhammad, ucapan yang berat. Dan kalimat thaqil, berat, itu di dalam Al-Quran cuma diulangi 2 kali. Yang pertama berbicara tentang Al-Quran, qawlan thaqila. Yang kedua berbicara tentang hari kiamat, yauman thaqila. Yauman thaqila apa? Hari yang berat. Wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Yaitu suatu hari yang berat yang banyak dilupakan oleh manusia. Maka para ulama mengatakan, siapa yang ingin selamat di hari yang berat, hendaknya dia membekali dirinya dengan perkataan yang berat. Man aradan najah fil yaumi thaqil fa alaihi bil qawli thaqil. Siapa yang ingin selamat di hari yang berat, di sebuah hari yang sangat berat, maka harus dia datang dengan membawa sesuatu yang berat, ucapan yang berat, yaitu apa? Al-Quran. Apa ayatnya? Yaitu di dalam surat Hud ayat 112 berbicara tentang istiqamah. Allah mengatakan, wastaqim kama umirt. Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan. Dan Rasul tahu istiqamah itu bukan perkara yang mudah. Istiqamah ini bukan perkara yang mudah. Istiqamah itu perkara yang sangat susah. Sampai Rasul mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian, meskipun kalian gak akan sanggup untuk istiqamah secara sempurna. Istiqamahlah kalian, meskipun kalian tidak tahu ya apa keutamaan ya atau pahala sebesar apa yang Allah sediakan untuk mereka yang istiqamah. Saking besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang istiqamah. Ini ayat yang paling berat, kata Abdullah bin Abbas, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada surat Hud ayat yang ke-112. Wastaqim kama umirt. Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan. Apa itu istiqamah? Makna daripada istiqamah yaitu sulukus siratil mustaqim. Seseorang menjalani atau melalui jalan yang lurus. Wa huwad dinul qayyim, yaitu agama yang kuat, agama yang benar. Min ghairi mailin anhu yamnatan wala yasratan. Tanpa dia berpaling dari jalan tersebut, entah itu ke kanan maupun ke kiri. Ya. Wa yashmulu dzalika fi'lu ta'ati kulliha adh-dhahirah wal batinah wa tarkul manhiyati kulliha adh-dhahirah wal batinah. Mencakup perkara istiqamah yaitu ketika seseorang melaksanakan ketaatan secara keseluruhan. Ya, melaksanakan kewajiban secara keseluruhan, baik itu yang zahir, yang apa itu yang zahir, yang nampak, maupun yang batin, yang tidak nampak. Jadi orang istiqamah itu harus melaksanakan seluruh perintah. Kemudian apa? Watarkul manhiyat, dan dia meninggalkan seluruh larangan. Adz-dzahirah wal batinah. Baik itu larangan yang bersifat zahir, apa itu bersifat zahir, nampak, maupun larangan yang bersifat batin yang tidak nampak. Jadi istiqamah itu gampangnya melaksanakan seluruh ketaatan, menjauhi seluruh kemaksiatan. Kalau ada orang yang sudah melaksanakan ketaatan tapi masih melaksanakan kemaksiatan, pertanyaannya, apakah bisa kita katakan dia istiqamah? Jawabannya apa? Tidak. Ya, kalau ada orang mengatakan, ya, Ustadz saya sholat terus tapi maksiat jalan. Sholat terus tapi maksiat jalan. Yang disingkat apa? STMJ. Ya, dan ngomongnya itu tanpa beban lagi. Ketika dia maksiat, nggak apa-apalah, kita kan nanti sholat. Yang penting STMJ. Apa itu? Sholat terus maksiat jalan. Apakah orang ini bisa dikatakan istiqomah? Jawabannya tidak. Yang istiqomah itu adalah yang meninggalkan seluruh ya perkara-perkara yang diharamkan dan melaksanakan seluruh perkara-perkara yang diperintahkan. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan istiqamah ini, ya, beberapa faktor yang menghalangi seseorang untuk istiqamah.
Ini harus kita waspadai faktor-faktor yang menjadikan kita ini bisa jauh daripada istiqomah. Yang pertama, faktor internal, yaitu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa itu faktor internal yang menjadikan kita itu susah untuk istiqomah? Yang paling besar adalah apa? Hawa nafsu. Ya. Yang paling besar yang harus hari demi hari dilawan untuk supaya bisa istiqomah itu adalah hawa nafsu. Misalnya antum pengen bangun sholat tahajud, Masya Allah, itu beratnya luar biasa ya. Karena apa? Hawa nafsu itu senang untuk tidur ketika itu. Antum untuk buka selimut aja itu, Masya Allah, beratnya luar biasa. Padahal kalau antum main di gym, itu angkat 20 kilo, 30 kilo, luar biasa kuatnya. Nambah terus, wah ini sekarang 25, 25, besok 27,5. 27,5, besoknya 30. Ini harus menambah, Masya Allah. Tapi untuk ngangkat pelupuk mata nih, berapa ini beratnya ini? Luar biasa, bisa jadi beratnya itu lebih 100 kilo ini. Berat sekali. Yang menjadikan kita jauh daripada istiqomah, faktor internal adalah hawa nafsu kita. Yang itu harus kita bisa taklukkan. Jadi hawa nafsu itu diibaratkan oleh para ulama itu seperti anak kecil yang masih netek, yang masih nyusu sama ibunya, tapi harus diputus masa susuannya. Karena usianya sudah berapa tahun? 2 tahun nih biasanya. Sudah 2 tahun. Dia masih nyusu, tapi harus diputus susuannya. Luar biasa susahnya. Tapi kalau tidak diputus, dia selamanya akan seperti itu. Resikonya seperti itu. Kalau diputus, nangis nggak dia? Nangis. Ibu-ibu pengalaman, tahu semua. Saya tahu istri saya seperti itu. Anak diputus, masa susunya, nangis. Tapi setelah itu, Masya Allah, senang dia, berterima kasih. Apa? Makan gado-gado, makan sate, makan apa lagi? Soto Betawi, lengkap sudah. Susu ini yang menjadikan dia nggak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lezat itu. Kehilangan nafsu untuk makan makanan itu. Tapi begitu diputus ketika usia 2 tahun, pasti dia akan berontak pasti. Tapi setelah itu dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Nah seperti itu juga hawa nafsu. Untuk menaklukkannya susahnya minta ampun. Kadang hari ini bisa kita perangi, besok bisa kita perangi, lusa belum tentu. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan memerintahkan kepada keburukan illa marrahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor internal yang harus kita taklukkan untuk supaya bisa istiqomah adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Makanya kalau kita mau melaksanakan ketaatan itu, saya sih sering menggunakan metode atau kaedahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau memiliki satu kaedah yang kalau kita tulis kaedah ini, kemudian kita tempelkan di dekat tempat tidur kita lah, insya Allah kita akan semangat melaksanakan sholat tahajud, puasa sunnah. Ya, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, ta'abut ta'ati yadhhab wa yabqa thawabuha. Lelahnya seseorang melaksanakan ketaatan. Nah, berarti beliau ini menyadari bahwasanya melaksanakan ketaatan itu adalah sesuatu yang melelahkan. Lelahnya seseorang di dalam melaksanakan ketaatan itu akan pergi lelah tersebut. Antum yang semalam sholat tahajud, ngantuk nggak ketika bangun? Jawabannya ngantuk. Sekarang masih ngantuk? Sekarang masih capek nggak sholat tahajudnya? Udah nggak kan? Masya Allah udah ngobrol tadi. Bahkan kajian saya lihat nggak ada yang senderan ini, luar biasa. Kecuali ibunya. Yang ikhwan semangat semua. Coba antum kajian kayak gini, semangat ya, nggak senderan. Nanti ketika pulang mungkin makan, capeknya apakah masih tetap atau sudah pergi capeknya? Udah pergi. Capeknya kita melaksanakan ketaatan itu nggak akan selamanya ada pada diri kita. Wa yabqa thawabuha. Yang tersisa apa? Pahalanya di sisi Allah. Capeknya pergi, pahalanya tetap.
Jadi kalau kita mau melaksanakan ketaatan, mau bangun sholat malam itu susahnya luar biasa. Aduh masih capek, kita baca tulisan itu. Capeknya melaksanakan ketaatan itu akan pergi, pahalanya akan kekal. Semangat kita. Kemudian apa beliau mengatakan? Waladzatul ma'siyati tadhhab. Sebagaimana juga kelezatan seseorang ketika melaksanakan maksiatan akan sirna juga. Apapun kemaksiatannya, coba. Mau zina, sebentar. Mau minum khamr, sebentar. Mau berkhalwat, sebentar. Pacaran lah yang masih muda-muda ini, sebentar kenikmatannya. Wa yabqa wizruha. Kelezatannya cuma sekilas, tapi yang kekal di sisi Allah apa? Dosanya. Ini yang harus kita jadikan sebagai motivasi. Tulis itu perkataan Imam Ahmad, kalau bisa tempel di buku kita. Yang tempat yang sering kita buka, Masya Allah. Ustaz, saya paling sering buka itu toplesnya kopi. Ya tempel situ. Di atas gitu. Supaya memotivasi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, jauh daripada kemaksiatan, memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu benar-benar harus ditaklukkan memang. Musuh yang paling berbahaya. Kalau kita turutin, semakin lama dia akan semakin menguasai diri kita. Kemudian yang menjadikan kita jauh daripada istiqomah yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal. Apa faktor eksternal yang menjadikan kita jauh daripada istiqomah? Yaitu asyaiton. Apa itu? Syaitan. Ya. Karena syaitan itu senantiasa memang ingin menyesatkan kita, ingin menjauhkan kita daripada ketaatan. Bahkan iblis, hari di mana dia diusir Allah Subhanahu wa taala dari surga, dikeluarkan Allah dari surga, iblis itu sudah bersumpah. Iblis mengatakan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk untuk menghalangi mereka dari jalan-jalanmu yang lurus. Ditongkrongin sama iblis. Jalan ke tempat kajian ini ditongkrongin sama iblis supaya antum nggak datang kajian. Jalan ke rumah orang tua yang dengan datang ke sana antum birrul walidain, ditongkrongin sama iblis. Tapi kalau jalan ke kafe nggak ditongkrongin sama dia, lancar-lancar aja. Kalau mau ke kajian luar biasa beratnya. Kalau mau ke masjid sholat 5 waktu luar biasa beratnya. Karena iblis sudah mengatakan apa? La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan tongkrongin, aku akan duduk di tempat yang mereka akan menuju jalanmu yang lurus. Kemudian apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Tafsirannya menurut Abdullah bin Abbas, datangi dari arah depan yaitu manusia dijadikan mengejar-ngejar dunia. Ya. Bagaimana manusia itu waktunya habis digunakan untuk mengejar dunia. Didatangi dari arah belakang maksudnya apa? Yaitu manusia dijadikan lupa kepada akhirat. Lupa kepada kematian. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Ya. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Bahkan Rasulullah SAW ya, mengatakan, jikalau salah seorang di antara kalian lari daripada rizkinya, ini berbicara tentang rizki, orang-orang yang takut kehilangan dunianya, sehingga mudah digoda iblis dari arah depan. Jikalau salah seorang di antara kalian lari daripada rizkinya, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Rizkinya itu akan datang kepada dia sebagaimana kematian akan datang kepada dirinya. Ya, dijadikan dia itu takut akan dunia, lupa akhirat. Harusnya apa? Harusnya manusia itu termotivasi melaksanakan perkara-perkara akhirat, tetap perkara dunia juga harus dia kerjakan. Kemudian digoda dari arah kanan. Apa yang dimaksud digoda dari arah kanan? Yaitu apa? Iblis memotivasi kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang tidak ada landasan syariatnya di dalam agama. Atau bahasa singkatnya, melaksanakan perkara bid'ah. Kalau masalah bid'ah, semangat semua, pada berbondong-bondong datang ke tempat bid'ah untuk melaksanakan perkara-perkara bid'ah, karena di situ iblis apa?
akan memberikan motivasi seseorang untuk melaksanakan perkara yang dianggap orang tersebut bermanfaat. Perkara yang dianggap orang tersebut mendatangkan pahala. Padahal perkara ini adalah perkara yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan di dalam sabdanya, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya seluruh perkara yang baru di dalam agama adalah perkara bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesuatu yang sesat. Kemudian yang dimaksud digoda dari arah sebelah kiri, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu manusia dijadikan senang melaksanakan kemaksiatan, ya. Jadi luar biasa ini musuh kita dari eksternal, ya, iblis dan bala tentaranya syaitan ingin senantiasa memalingkan kita daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui beberapa faktor, ya, yang menjadikan kita ini jauh daripada istiqamah, maka kita ingin mengetahui bagaimana caranya untuk senantiasa bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqamah di jalannya, yaitu al-isti'anatu billah. Al-isti'anatu billah itu artinya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena istiqamah ini merupakan sebuah amalan, istiqamah ini adalah sebuah ibadah, maka kita tidak mungkin mampu melaksanakan ibadah sekecil apapun kalau nggak ditolong sama Allah. Makanya kalau kita sholat itu wajib kita untuk membaca surah Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu ada ayat yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Di sini para ulama mengatakan mustahil seseorang melaksanakan ibadah kalau orang tersebut tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kita yang duduk di sini ini karena pertolongan Allah. Ya, padahal di sana itu di luar masih banyak orang yang lebih kaya daripada kita, yang lebih memiliki waktu luang dibandingkan kita, lebih sehat dibandingkan kita. Akan tetapi Allah tidak perkenankan mereka duduk di majelis yang seperti ini. Ya, kita yang luar biasa ini, ya, masih biasa-biasa saja ibadahnya dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk duduk di majelis seperti ini murni karena pertolongan Allah. Maka minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk diantaranya itu doa yang ada di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Ya, doa supaya istiqamah nih di dalam surah Ali Imran ayat yang keberapa? 8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana apa? La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, ini doa yang diucapkan oleh orang yang berilmu, ya. Karena orang yang berilmu itu tahu doa mana yang harus dipanjatkan terlebih dahulu, yang penting yang mana. Maka orang yang berilmu memilih doa Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada hati tersebut, ya. Maksudnya apa? Ya Allah, kami sudah dimudahkan melaksanakan ketaatan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berikan kepada kami petunjuk juga di bulan Safar supaya tetap bisa melaksanakan ketaatan. Jangan palingkan hati kami daripada melaksanakan ketaatan, ya Allah. Itu doa yang pertama yang bisa kita, ya, perbanyak untuk kita ucapkan agar Allah berikan keistiqomahan di dalam diri kita. Kemudian doa yang kedua yang hendaknya kita perbanyak untuk diucapkan adalah doa Rasulullah SAW yang paling sering beliau ucapkan, yaitu ucapan beliau Allahumma ya muqallibal qulub. Ayo, siapa yang hafal? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering sekali dibaca Rasulullah. Sampai salah satu istri beliau itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sering sekali membaca doa ini?"
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah. Insya'a aqamah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa kasih istiqamah di dalam hati tersebut. Wa insya'a azaghah. Dan jika Allah berkehendak pula, Allah bisa palingkan hati itu daripada melaksanakan ketaatan. Ya, jadi perbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana, dan juga doa Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena di dalam istiqomah ini kita berperang dengan yang pertama tadi, hawa nafsu, ya, yang harus nantiasa kita taklukkan. Yang kedua, kita berperang dengan syaitan, yang mana syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan parahnya apa? Syaitan itu bisa melihat kita, kita nggak bisa lihat syaitan. Ini musuh yang sangat berbahaya. Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kalian atau syaitan dapat melihat kalian, dan bala tentaranya dapat melihat kalian min haitsu la tarawnahum, yang mana kalian tidak bisa melihat syaitan tersebut. Jadi musuh itu bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat musuh kita. Bahaya nggak itu? Bahaya sekali. Kemudian apa? Syaitan itu ketika menggoda kita, itu memiliki yang dinamakan dengan khutuwat, yaitu langkah-langkah, step by step. Untuk menyesatkan kita, syaitan itu sudah ahlinya, sudah. Dan syaitan tahu ini orang kalau diminta untuk ninggalin sholat, gak mau dia. Tapi kalau masalah berselancar di dunia maya, wah dia liar nih. Digoda lewat situ, bisa. Syaitan juga tahu ini orang kalau langsung disuruh syirik, gak akan mau. Caranya gimana? Motivasi dulu dia untuk melaksanakan perkara-perkara bid'ah, supaya semangat melaksanakan yang dikatakan amalan-amalan di dalam agama yang tidak ada landasan dalilnya. Nanti sedikit demi sedikit baru ditarik kepada kesyirikan. Syaitan tahu ini orang susah kalau diajak melaksanakan dosa besar, yang kecil-kecil dulu. Dan kecil-kecil ini kalau dikumpulkan ya bersamaan dengan hati yang tidak pernah merasa takut kepada Allah, maka yang kecil-kecil ini bisa berubah menjadi dosa besar. Ini musuh yang kita diperintahkan untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapinya. Makanya Allah juga mengatakan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan jikalau kalian membaca Al-Qur'an, maka jangan lupa untuk membaca ta'awudz, ya, memohon perlindungan dari Allah, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika mau sholat misalnya, ya, minta perlindungan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekhusyuan. Ya, kalau bisa sebelum sholat itu lakukan muqaddimah yang akan dapat mendukung kita untuk khusyuk ketika melaksanakan sholat. Kalau bisa datang ke masjid, ya jangan terlalu mepet gitu loh. Ya, kalau bisa kemudian sholat sunnahnya di rumah, jalan ke masjid, kemudian sampai masjid melaksanakan sholat qobliyah kalau masih ada waktu. Kemudian doa antara azan dan iqamah, kemudian mendekat imam, sholat, itu adalah perkara-perkara yang akan memudahkan kita supaya khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Karena syaitan tidak akan melepaskan kita bahkan ketika kita sedang sholat. Nah, ini musuh kita. Jangan dipikir ketika sholat itu tidak ada syaitan. Masya Allah, ketika sholat justru syaitan itu datang, kemudian syaitan itu menyebutkan uzkur kadza wa kadza, ingat ini, ingat itu. Ya, fala yadri kam shalla. Akhirnya kita nggak tahu berapa jumlah rakaat yang kita sudah laksanakan. Ini termasuk diantara apa? Bisikan syaitan. Yang banyak diantara kita luar biasanya apa? Ingat sesuatu yang kita lupa itu justru di dalam sholat. Ya nggak, Bu? Ibu-ibu lupa naruh kunci, ingatnya di mana? Di sholat. Bapak-bapak lupa ganti oli motor, ingatnya di mana? Sholat. Apalagi yang beli motor baru, waduh masih garansinya ini bulan berapa ya harus sana ini, harus diklaim garansinya. Kalau enggak nanti apa? Hangus dan seterusnya. Ingatnya kapan? Sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, yang diperiksa apa? Buku garansinya. Bukan buka Al-Quran, periksa. Kenapa? Syaitan yang mengingatkan kita pada perkara-perkara tersebut. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Orang yang cerdas itu menghadapi syaitan tidak dengan kekuatan dia sendiri, enggak. Tapi dia libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kemudahan bagi dia
untuk mengatasi godaan-godaan syaitan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kiat yang kedua agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah, yaitu hendaknya kita mengisi waktu-waktu kita dengan memperbanyak zikrullah. Ya, mengisi waktu-waktu kita dengan memperbanyak zikrullah. Ya, karena dengan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi godaan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di pagi hari kalau bangun tidur, apa perintah Rasulullah? Zikir. Apa bacaan zikirnya? Zikir bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah baca zikir, apa yang kita lakukan? Tidur lagi. Wudu. Melaksanakan wudu. Setelah wudu apa yang kita laksanakan? Salat. Maka orang yang bangun tidur, zikir, wudu, salat, ini dijamin dia telah melepaskan ikatan syaitan yang diikatkan ketika dia akan tidur. Ya. Dan masing-masing ikatan tersebut syaitan mengatakan apa? Alaika lailun tawil farqud. Untuk malam masih panjang, maka tidurlah lagi. Itu yang dibisikkan syaitan, dihembuskan pada setiap buhul yang diikatkan di ubun-ubun kita. Makanya kalau kita bangun kadang jam 3:30, lihat handphone, lihat jamnya masih 3:30, kadang kita mengatakan apa? Walah masih 3:30. Tiba-tiba tidur lagi, bangun jam 4. Apa yang kita katakan? Masih jam 4. Jam 4:15, masih jam 4:15. Akhirnya apa? Jam 6. Karena kita tidak berusaha melepaskan ikatan syaitan tadi. Langsung ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana, kemudian wudu, kemudian sholat. Ini akan dapat melepaskan kita daripada ikatan-ikatan syaitan. Ya, memperbanyak zikir. Keluar rumah, jangan lupa baca zikir. Orang yang keluar rumah baca doanya, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, dikatakan orang tersebut akan diucapkan untuknya qad hudita wa wuqita wa kufita. Kamu telah diberikan hidayah, kamu telah diberikan kecukupan, kamu telah diberikan petunjuk, atau kamu telah diberikan penjagaan. Sehingga syaitan akan mengatakan kepada syaitan yang lain, apa yang bisa kita perbuat daripada orang yang sudah diberikan petunjuk, kecukupan, dan juga orang tersebut sudah diberikan penjagaan. Maka tanaha anhu syaitan. Syaitan akan pergi meninggalkan orang yang ketika keluar rumah baca doa. Ya, jadi tawakal kita kalau keluar rumah itu yang nggak hanya bawa SIM, STNK, pakai helm, apa lagi? Pakai handphone, jangan sampai ketinggalan, Masya Allah ya. Apalagi charger, kadang power bank, lengkap kita. Ya, kemudian pakai jaket mungkin. Jangan hanya itu adalah sebab, iya, harus kita lakukan, benar. Tapi kita harus menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan perkara kita kepada Allah, yaitu membaca doa ketika keluar rumah. Ketika makan juga seperti itu. Ya, baca zikirnya, yaitu zikirnya apa? Bismillah. Ya, jadi zikir makan yang paling sahih itu adalah seseorang mengucapkan bismillah, sebagaimana sabda Rasulullah kepada putra tiri beliau yang bernama Amr bin Abdi Salamah, ya ghulam samillah, wahai anak kecil, ya ucapkan bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan, ya. Misalnya kalau kita lupa untuk membaca bismillah di awal kali makan, maka kita membaca apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, kita tetap baca zikir. Setelah makan kita juga baca zikir, ya. Ketika masuk rumah, ya, kita mengucapkan salam. Ini adalah perkara-perkara yang akan menjadikan kita tetap istiqamah, sehingga terus terjaga 24 jam daripada godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, kiat untuk istiqamah, yaitu nih, penting sekali ini, senantiasa beramal soleh namun sesuai dengan kemampuan. Ya, laksanakan amal soleh sesuai dengan kemampuan, meskipun sedikit nggak apa-apa. Yang masih bisa baca Quran sehari 3 juz, Masya Allah, sehari 3 juz, sehari sejuz lah,
Luar biasa ya, sehari sejuz ya. Yang bisa sehari sejuz, istiqomahkan itu dulu. Jangan langsung pengen, wah satu hari saya pengen 10 juz misalnya. Jangan. Ya, karena khawatirnya nanti justru kita yang akan bosan, kita akan meninggalkan amalan tersebut. Kalau yang satu hari misalnya 1 juz, ya istiqomahkan itu. Nanti ketika masuk Ramadan insya Allah bisa naik. Tapi kalau mereka yang cuma semangatnya itu panas-panas apa? Tai ayam ya, panas-panas tai ayam ya, semangat di awal saja. Angat-angat kuku kalau orang ngomong ya. Semangat di awal saja. Masya Allah bacaan Qur'annya 1 hari 3 juz, atau 1 hari 10 juz, hari kedua 20, hari ketiga khatam. Masya Allah, 3 hari khatam. Hari yang keempat, orang ini nggak akan pegang Al-Quran, baru khatam. Iya kan? Baru khatam dan orang ini tidak ada kebiasaan baca Al-Quran. Baru khatam, istirahat dulu lah. Biasanya istirahatnya itu lebih lama dibandingkan dia yang baca Al-Qurannya. Ya, karena dia tidak berusaha untuk mengamalkan ya ketaatan sesuai dengan kemampuan. Yang bisa 1 hari misalnya sedekah 2.000, ya istiqomahkan itu dulu. Jangan langsung 100.000, Masya Allah. Ya, 2.000 dulu yang istiqomah. Ya. Kemudian tingkatkan lagi 5.000 mungkin. Nanti ada satu step kita, ada satu masa kita itu gelisah ketika dalam 1 hari nggak keluar dari dompet kita 10.000. Jadi kasih siapa aja, tukang sampah kasih, satpam kasih, semua kasih ya. Setidaknya kita bisa istiqomah keluar 10.000, baru nanti di Ramadan bisa 1 hari 50.000 insya Allah gitu. Jangan langsung 1 hari 50.000, itu nanti kita anggap udah itu include 2 tahun. Karena sudah langsung banyak dan kita tidak memiliki kebiasaan untuk bersedekah. Dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan, orang yang baik ketika sedekah itu yang di antara atau di pertengahan, tidak pelit juga dan dia tidak berlebihan juga. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika menyedekahkan hartanya tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Orang ini ya berada di antara keduanya. Ya, berada di antara keduanya. Ya, beramal soleh sesuai dengan kemampuan, termasuk diantaranya baca Quran, sholat tahajud misalnya ya. Sholat tahajud yang belum memiliki kemampuan sholat tahajud durasi panjang ya, minimal jam berapa sekarang, jam subuh jam 4.43 kalau nggak salah. Ya minimal antum bangun jam 4.15 lah. Untuk sholat tahajud 4 rakaat, mungkin tutup 3 witir, kemudian memperbanyak istighfar di waktu sahur. Ya, jangan gara-gara Masya Allah kita dimotivasi supaya istiqomah melaksanakan jalan yang lurus dan seterusnya, nanti malam tahajud mulai jam 1. Aduh, jam 1 udah bangun padahal tidurnya jam 11. Ya, karena main handphone kali apa gimana, akhirnya ketidurannya jam 11, bangun jam 1. Insya Allah sholat sampai subuh. Luar biasa. Berapa jam itu? 2, 3, 4, waduh, udah 3 jam lebih, hampir 4 jam. Hari kedua, tahajud lagi. Hari ketiga, biasanya sudah mulai itu. Udah mulai, aduh, kan kemarin 2 hari udah tahajud, udah full ya. Istirahat dulu lah. Istirahatnya biasanya nanti nggak tahajud lagi sampai Ramadan. Ramadan pun taraweh sholatnya. Ya, jadi jangan forsir diri kita dengan melaksanakan amalan yang kita nggak sanggup untuk melakukannya. Nggak. Ya, bahkan Rasulullah pernah disebutkan kepada beliau seorang wanita yang luar biasa sholat malamnya panjang sekali. Maka Rasulullah SAW bukannya memuji wanita tersebut, tak dipuji, tapi justru Rasulullah menasehati beliau SAW mengatakan, "Alaikum bima tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Kalian kalau beramal sesuaikan dengan kemampuan. Meskipun sedikit, silahkan laksanakan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan memberikan kepada kalian pahala sampai kalian sendiri yang bosan melaksanakan amalan tersebut, kalian tinggalkan, nggak dikasih pahala sama Allah. Ya, jadi kalau sholat tahajud 2 rakaat tutup 1 witir, kalau itu istiqomah, tetap Allah kasih pahala. Jangan pikir Allah khususnya nanti kesulitan kalau kasih pahala kalau terlalu sedikit. Enggak, Allah pasti akan berikan pahala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah
Amalan yang paling dicintai Allah, adwamuha, yaitu amalan yang paling kontinu. Wa in qalla, walaupun sedikit, ya. Jadi walaupun sedikit, yang penting kontinu. Ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang ketiga, beramal sesuai dengan kemampuan. Adapun kiat yang keempat yang akan dapat mendukung istiqamah kita di atas jalan yang lurus, yaitu as-suhbatus salihah, memilih teman yang baik, ya. Memilih teman yang baik, ya, seperti kita sekarang ini. Masya Allah, teman dari SMA ini, ya. Ada yang kakak kelas, ada yang adik kelas, tapi ketemunya di pengajian, ya. Satu angkatan nih semua, ya. Masya Allah, satu angkatan semua. Kadang kalau tadi kata Mas, katanya tadi ini sebelum kita di sini kajiannya di rumah-rumah, ya, di teman-teman kita, itu luar biasa, ya, saling mendukung untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian semenjak Februari sampai sekarang belum lagi kajian, gitu ya. Berarti semenjak Februari sampai sekarang itu antum dijangkiti apa? Futur. Tapi kalau kajian di luar enggak, berarti enggak termasuk futur, ya. Baru sekarang mau digalakkan lagi, insya Allah bisa istiqomah, gitu ya. Insya Allah bisa istiqomah. Ya, yang penting masing-masing memiliki kesadaran kalau dia butuh ilmu, memiliki kesadaran kalau, ya, yang butuh ilmu itu adalah dirinya. Adapun panitia kalau agak cerewet, ya, Masya Allah, ayo registrasi atau apa-apa, ya, itu adalah fasilitator kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita apresiasi. Ya, jangan kemudian kita merasa direcokin dan seterusnya, ya. Bahkan teman-teman ini yang kadang menjadikan kita itu untuk tetap berada di lingkaran kebaikan itu teman-teman, subhanallah. Saya masih ingat, ini kisah saya sendiri, ya. Ketika saya lulus i'dad lughawi, i'dad itu kalau masuk Libya itu biasanya ngambil i'dad lughawi 2 tahun, kemudian pemantapan bahasa takmili setahun, baru syariah, belajar agamanya itu 4 tahun, yang gelarnya itu LC. Saya waktu masuk i'dad lughawi, tergolong usia saya itu sudah tidak muda lagi. Saya dengan teman-teman sekelas itu jarak 3-4 tahun. Karena saya setelah lulus SMA, saya ngambil tahfidz Al-Quran dulu. Ngafalin Quran 3 tahun sampai 4 tahun, baru masuk Libya. Saya ketika setelah lulus i'dad lughawi itu maunya kerja aja sudah. Gak enak, karena gak enak, ya, orang tua terus ngirimin kita di Jakarta juga, ya, nggak bisa ngandalin bantuan orang tua dan seterusnya. Akhirnya saya keluar, lagi liburan itu. Padahal nilai saya untuk melanjutkan ke takmili sudah bisa otomatis langsung masuk. Karena di atas 90, ya. Ketika saya kerja itu saya dapat apa, kalau pakai Facebook, bukan WhatsApp, apa? Messenger, ya, apa? Pesan Facebook, ya. Zaman dulu sekitar 2014. Enggak, 2012 sekitar. Itu di chatting sama teman saya. Terus dikatakan, antum katanya sudah mau nggak lanjut Libya. Iya, nggak lanjut. Padahal nilai antum kan dengar-dengar langsung bisa masuk. Iya, tapi kenapa Ustaz? Saya kasih alasannya. Terus kata teman saya ini mengatakan ini, afwan, antum ini kemarin belum belajar agama yang fokus. Kemarin itu cuma fokus belajar bahasa. Kan i'dad lughawi itu kita diajarin kitab namanya kitab silsilah, ya. Silsilah yang pernah tahu kitabnya. Itu kitab fokus untuk belajar bahasa Arab, tapi ada beberapa pembahasannya itu yang tafsir atau fikih atau sejarah, tapi fokusnya bahasa Arab. Pertanyaannya tentang bahasa Arab, tapi lewat ilmu-ilmu itu tadi. Dia mengatakan antum itu belum belajar agama dengan fokus, baru belajar bahasa Arab. Ambillah takmili 1 tahun, nanti di situ ketemu mustalah hadis, ketemu usul fikih, meskipun yang kitab-kitab tipisnya setidaknya itu cukup lah untuk bekal antum. Oh gitu, ya udah, saya masuk lagi. Balik lagi dari Bali, saya waktu itu sudah kerja di Bali. Balik lagi, saya masuk takmili 1 tahun. Setelah takmili, saya mantap sudah. Udah nggak usah lanjut deh. Kenapa? Kalau lanjut nggak enak. Kiriman orang tua juga nggak bisa kita jagain, gitu ya. Kita usia juga sudah lumayan untuk 25 ketika itu, ya. Maka saya kerja lagi. Dapat messenger lagi, tapi beda lagi dari teman yang lain. Abangnya yang messenger saya pertama. Jadi yang pertama itu adiknya yang minta saya masuk takmili. Ini abangnya mengatakan, wah, ente nanggung deh kalau misalnya nggak lanjut nggak lanjut LC, nggak lanjut syariah. Lebih baik ente ambil syariah, nanti gampang lah kita cariin tempat-tempat ngajar di Jakarta dan seterusnya. Dan subhanallah kebetulan ada yang bangun masjid daerah Jatinegara Timur sini. Wah, butuh imam juga, pas sekali.
Akhirnya kita datang jadi imam 5 tahun jadi imam di masjid itu, ya sambil kuliah di Libya bolak-balik. Udah nggak minta orang tua lagi, alhamdulillah malah bisa kita ngirim orang tua. Jadi coba nggak ada teman-teman yang baik itu, masya Allah. Saya nggak tahu sekarang ini mungkin saya lagi apa? Lagi ngerjain akrilik ketika itu juga saya kerja di tempat apa neon box itu punya sepupu saya. Iya. Jadi gara-gara teman itu dimotivasi, ayo lanjutlah setahun paling enggak inti takmililah. Takmili lanjutlah, ini ada dicarikan tempat untuk kita bisa ya memberikan jasa misalnya untuk supaya kita bisa hidup di Jakarta tanpa minta orang tua. Kita dapat itu dari teman-teman kita. Ya, maka kalau antum ini punya teman yang sekarang ini masih saling mendukung di dalam melaksanakan kebaikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat menjadikan kita senantiasa untuk istiqamah. Kemudian di antara kiat istiqamah yang terakhir ya, yaitu kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, karena waktu ini Bapak Ibu merupakan modal paling utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan waktu ini yang akan Allah pertanyakan nanti. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat sampai dia ditanya. Tentang apa? Tentang an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Untuk apa dia gunakan masa mudanya? Kemudian ditanya tentang apa lagi? Tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dengan ilmunya. Ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapat hartanya dan kemana dia belanjakan hartanya itu. Kemudian ditanya tentang waktu lagi apa? Wa an hayatih, ditanya tentang hidupnya. Kalau tadi masa muda. Kalau ini seluruh kehidupannya, waktu yang Allah berikan, untuk apa dia gunakan hidupnya. Jadi pertanyaan tentang waktu ini 2 kali. Ya, masa muda ditanya, yang masih muda ini, ya manfaatkan betul masa muda kita. Ya, karena pemuda yang taat kepada Allah ini yang kelak akan mendapatkan jaminan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid aw syabun, ya, pemuda yang diajak untuk maksiat tapi dia tinggalkan maksiat tersebut yang hatinya terpaut dengan masjid, ya. Jadi manfaatkan masa muda, ya. Kalau ini bapak-bapak disuruh milih uang berapa? 10 juta, sedikit ya, 100 juta. Atau pilihan kedua dikembalikan masa mudanya, milih mana? Masa muda kembali. Karena yang umur-umur sekian ini baru ngeh, ya Allah, kemana aja saya ini ya. Kok baru tahu tafsir daripada surat Al-Fatihah ketika usia hampir 50. Coba kalau tahu dari dulu, duduk di majelis tafsir. Kok anak baru tahu ya yang dimaksud ya tafsir daripada surah An-Nas yang saya hafal mulai kecil. Kok baru tahu tafsirannya itu ketika mau usia 50. Maka kalau disuruh milih uang 100 juta sama suruh balik masa muda, saya rasa semua pengen balik masa muda. Ya, maka manfaatkanlah bagi adik-adik yang masih muda untuk manfaatkan waktu dengan sebenar-benar baik-baiknya. Adapun bapak-bapak ini ya masih pemuda juga insya Allah ini akan ditanya masa mudanya juga. Dan kalau masa muda mungkin telah kita gunakan untuk perkara yang nggak bermanfaat, maka ini saatnya kita untuk menebus. Mumpung masih Allah berikan ya panjang umur ya, maka ini saatnya kita untuk menebus kesalahan mungkin yang kita laksanakan di masa muda sehingga kita memiliki uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hisab kita ya. Jadi ini beberapa kiat istiqamah. Yang pertama yaitu minta tolong kepada Allah, yang kedua yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu memperbanyak amal soleh, yang keempat adalah senantiasa bersama orang-orang yang baik, ya, teman-teman yang soleh, dan yang kelima senantiasa memanfaatkan waktu, ya, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sebelum kita tutup majelis ini. Silakan.
Apakah ini hanya untuk perkara yang sunnah atau juga yang wajib untuk semua perkara? Baik. Iya. Jadi beramal soleh sesuai dengan kemampuan yang dimaksud, ya pertanyaan baik. Ya, yang dimaksud adalah untuk melaksanakan perkara-perkara yang sifatnya nawafil, nafilah, yaitu sesuatu yang disunnahkan. Adapun perkara-perkara yang wajib, maka harus kita laksanakan sebagaimana yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Ya. Jadi kalau yang wajib tidak ada kompromi lagi. Misalnya, saya alhamdulillah sudah sholat di masjid untuk bagi ikhwan ini 4 waktu kecuali subuh. Wah, ini nggak boleh ya. Subuh juga harus diupayakan gimana untuk di masjid. Ya. Jadi kalau yang perkara-perkara wajib harus kita laksanakan, baru perkara-perkara yang sunnah itu pilih yang sesuai dengan passion kita juga ada ya. Ada orang yang Masya Allah lebih gemar baca Quran ketimbang misalnya apa? Sholat sunnah, ya dia laksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, tutup witir, tapi bacaan Al-Qurannya bisa sejam 2 jam. Ada orang yang seperti itu. Nggak masalah kita untuk melebihkan amalan yang sunnah yang satu dengan amalan sunnah yang lainnya. Itu perkara yang memang maklum saja. Ya, bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud itu pernah ditanya sama muridnya karena dia jarang puasa. Ditanya sama muridnya, kenapa kamu kok jarang puasa wahai imam? Kata Abdullah bin Mas'ud, inni idza sumtu dha'uftu 'anis shalah. Saya kalau puasa, saya merasa saya itu lemah di dalam melaksanakan sholat. Yang dimaksud puasa ini puasa apa? Sunnah. Sholat ini sholat apa? Sunnah. Saya kalau puasa sunnah itu kayak kurang semangat melaksanakan sholat sunnah. Was-salatu ahabbu ilayya minas shiyam. Dan sholat itu lebih aku cintai daripada puasa. Maksudnya sholat sunnah lebih aku kedepankan, lebih aku utamakan daripada puasa sunnah. Tapi pertanyaannya, apakah Abdullah bin Mas'ud tidak pernah melaksanakan puasa sunnah sama sekali? Jawabannya tidak. Dikatakan bahwasanya beliau kalau puasa sunnah itu puasa 3 hari setiap bulan. Jadi puasanya cuma 3 hari setiap bulan, adapun sholatnya, Masya Allah, mau duha, mau tahajud, ya, senantiasa dikerjakan sama dia. Tidak ada yang putus. Ya, memperbanyak untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Jadi boleh kita mendahulukan amalan yang lain dibanding amalan yang lainnya kalau ini masih sama-sama dalam koridor apa? Sunnah. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Dan tidak boleh kita mengingkari teman kita yang lebih memperbanyak puasa ketimbang sholat sunnah. Nggak boleh. Selama itu masih sunnah-sunnah, nggak boleh kita ingkari. Ya seperti itu. Ya karena ada teman, Masya Allah, kajian itu 1 pekan bisa 14 kali, sehari 2 kali. Masya Allah, Ibu Ayu. Sehari 2 kali bisa. Ketemu pagi di sini, sore ketemu lagi di sana. Ada yang seperti itu. Nah, yang seperti ini mungkin dia lagi berusaha untuk memaksimalkan apa yang dia senang, apa yang dia bisa, apa yang dia merasa nyaman di situ, ya. Tapi yang lain-lain juga harus dikerjakan. Dan dia nggak boleh komentari misalnya temannya yang kajiannya seminggu sekali. Itu sudah bagus, ya. Yang seminggu 2 kali, itu sudah luar biasa. Nggak boleh, si fulan susah lah kalau diajak kajian itu nggak pernah hadir. Ya barangkali di rumah dia sedang apa? Melaksanakan sholat duha, atau sedang bakti sama orang tua, atau sedang safar untuk ya kepentingan ya urusan pekerjaan yang itu ya bersama pasangan, mungkin yang ikhwan nemenin istrinya untuk safar dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh terlalu mengomentari kalau itu sebatas perkara-perkara sunnah. Kasih uzur ya. Tapi kalau perkara-perkara yang wajib ya ini harus kita upayakan semaksimal, harus full ya. Melaksanakan ketaatan itu harus full yang wajib. Adapun yang sunnah pilih yang mungkin nyaman untuk kita laksanakan, lebih mudah untuk kita kerjakan, lebihkan yang satu dibandingkan yang lain itu boleh saja, karena surga itu ada 8 pintu dan masing-masing pintu itu dimasuki oleh orang yang melaksanakan amalan yang kontinu, yang istiqomah. Ya ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu apa lagi? Puasa kan gitu ya. Pintu Ar-Rayyan itu bisa masing-masing mengakses sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebiasaan ya ketika melaksanakan amalan tersebut di dunia. Jadi jawabannya adalah sesuatu yang sunnah ya. Yang wajib sudah nggak boleh ditawar-tawar lagi. Baik.
Ustaz mau nanya, misalnya kita lagi mau belajar sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat, baik mau belajar. Tapi ketika melakukan ketika di luar kan, apakah karena kan bingung ini sholatnya nggak ya, misalkan juga kalau pas di luar, sholatnya nggak ya, sementara kan mungkin ada yang dulu atau orangnya ini atau kan katanya sunahnya korban baiknya di rumah, baiknya gimana? Baik. Jadi ini keutamaan seseorang melaksanakan amalan dengan kontinu, keutamaannya kalau dia tidak bisa melaksanakan amalan tersebut entah dikarenakan sakit atau sedang safar, maka orang itu tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia mukim atau ketika dia sehat. Contoh, ibu di rumah ketika sehat duhanya nggak pernah ketinggalan. Ya, ketika mukim duhanya nggak pernah ketinggalan. Tapi satu waktu ibu safar yang pengen sholat tapi wah nggak bisa, kalau saya sholat bisnya berangkat. Seperti itu ya, maka ya udah nggak sholat duha, kita duduk di bis, kita berangkat sama teman-teman, sama keluarga misalnya, yang itu kemudian kita akan tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita rutin melakukan ketika mukim, karena rutin kita melakukan ketika sehat. Kalau sakit tidak bisa sholat tahajud misalnya, tetap dapat pahala karena ketika sehat kita melaksanakan sholat tahajud. Ya, jadi ini yang harus kita perbanyak, ya harus kita kontinukan. Dan mungkin kalau sedang safar ya tidak kita laksanakan sholat-sholat sunnahnya itu nggak masalah untuk supaya kondusif, karena kita juga mobilnya nggak masing-masing ya, mobilnya juga bersama-sama. Tapi ada satu sholat yang mungkin tetap kita jaga, sholat sunnah ya ketika safar, yaitu sholat witir. Bahwasanya Rasulullah SAW tetap melaksanakan sholat witir entah itu ketika safar maupun ketika mukim. Adapun sholat-sholat yang lainnya ya Rasul kadang sholat, kadang tidak, itu nggak masalah ya. Tapi maksimalkan mumpung ibu sedang mukim, mumpung ibu sedang sehat, maksimalkan itu jadi supaya ketika kita nggak bisa melaksanakan, kita juga mendapatkan pahalanya, seperti itu. Taib, ada lagi? Alhamdulillah ya, telah kita laksanakan kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada diri kita. Yang mana istiqamah ini balasannya adalah surga, ya, balasan yang paling tinggi ya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita dapatkan, kita berharap agar kita bisa amalkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.